Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi pada perawatan end of life. Kenapa ini sangat penting? Ya, karena pada masa-masa ini pasien sedang dalam tahap akhir kehidupannya ataupun sedang baru didiagnosa penyakit dan mungkin dia harus memilih beberapa treatment yang memang harus dia jalani, dan juga tentang komunikasi dengan keluarga karena keluarga dalam keadaan berduka dan dalam keadaan dalam memilih keputusan atau mengambil keputusan yang berarti bagi hidup keluarga dan pasien. Tujuan dari pertemuan ini adalah selama 20 menit ke depan, tujuan dari penyampaian materi komunikasi pada pasien dengan end of life itu adalah mendemonstrasikan keterampilan komunikasi pada pasien dengan penyakit berat dan anggota keluarga, mampu menyampaikan berita buruk, ya, kemudian mampu menyampaikan berita buruk dan berespon dengan tepat terhadap kebutuhan pasien dan keluarga, kemudian mengetahui konsekuensi bahasa yang digunakan saat menyampaikan pesan, atau mungkin ini ada kesenjangan atau ada ketidaktahuan tentang bahasa yang dipakai antara pasien, sehingga perawat menemukan beberapa problem ketika berkomunikasi dengan pasien. Kemudian yang keempat adalah mendemonstrasikan keterampilan pada komunikasi untuk membuat keputusan. Jadi yang pertama itu adalah tentang berkomunikasi tentang penyakit berat, kemudian menyampaikan berita buruk, kemudian tentang konsekuensi bahasa dan culture, kemudian keterampilan untuk membuat keputusan. Nah, ini adalah empat dari apa yang pokok-pokok komunikasi yang akan kita lakukan kepada pasien dan keluarga dengan setting end of life. Komunikasi pada end of life ya penting untuk menggiring pada keseriusan penyakit, hasil dari tata laksana, pilihan tata laksana, risiko dan keuntungan, kemudian kita akan memberikan empati, dukungan dalam perawatan, kemudian membantu membuat keputusan pada perawatan lanjut, dan menangani nyeri dan gejala lain. Ini adalah salah satu tujuan dari empat pokok komunikasi yang tadi disampaikan, yaitu penyakit berat, kemudian ini yang pertama adalah tentang penyakit berat. Contohnya itu adalah pada penyakit berat. Ini adalah poin-poin bagaimana kita berkomunikasi pada penyakit berat. Misal ya, pasien-pasien dengan penyakit berat, contoh ya CA atau cancer, dia pasti akan merasa denial pada penyakit yang dia alami, atau denial pada penyakit yang baru dia tahu bahwa dia menderita penyakit berat. Dan banyak sekali informasi-informasi yang mungkin berasal dari luar tenaga medis, sehingga tenaga medis ini harus perawat harus meluruskan informasi yang berasal dari luar atau yang bukan dari tenaga kesehatan. Dan poin-poin selanjutnya adalah memberikan alternatif solusi pada sehari-hari terhadap gejala atau efek yang muncul, kemudian menceritakan gambaran simptom dan gejala seiring tata laksana. Kemudian ini jadi juga edukasi dan solusi, dan menguatkan dan dukungan bahwa tim akan memberikan dukungan yang terbaik. Kemudian memberikan dukungan yang terapeutik pada pasien agar menerima keadaannya. Nah, ini kita harus aware terhadap bagaimanakah ciri-ciri bahwa pasien itu sudah mulai menerima ya, atau aware terhadap keadaannya. Itu adalah dia mungkin lebih semangat ya, kemudian memberitahu bahwa dia berusaha untuk ikhlas, kemudian lebih bahagia, kemudian dia sudah mulai bertanya ya tentang terapi-terapinya, tentang apa yang harus dia lakukan ketika dia mengalami penyakit tersebut.
Nah, mungkin pasiennya itu merasa semangat, datang tepat waktu, senyum, dan dekat dengan perawat. Berarti dia sudah mulai menerima kondisinya. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah tentang hematologi onkologi pada anak ya. Contohnya ini adalah untuk menyampaikan berita buruk ya. Ini salah banyak dari penyampaian berita buruk. Misalnya ini adalah anak yang mengalami kanker, kemudian dia mengalami perburukan, dan kita akan membawa keluarga untuk kita sampaikan berita buruk yang akan diterima oleh keluarga bahwa si anak tersebut mengalami perburukan. Nah, poin-poinnya ini adalah kita membawa keluarga ataupun yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut untuk ke nurse station, dan kita akan menyampaikan bahwa kondisi anak tersebut sudah menurun, dan sebagai manusia ya, orang yang terdekat atau orang tua pasti sudah punya firasat karena dia sudah merawat anaknya dalam jangka waktu yang lama, dalam penyakit yang lama, dan dia sudah punya firasat bahwa ini terjadi perburukan. Gitu. Kemudian juga bila mana ada juga yang menolak untuk anestesi untuk berdiskusi tentang perburukan gejala, bisa dilakukan sesuai dengan senyamannya anggota keluarga tersebut atau orang tua anak tersebut. Kemudian ketika mereka setuju di station, kita berikan informasi, kita berikan edukasi, dan siapakah yang menyampaikan berita buruk tersebut? Ya, apakah dokter ataukah siapa? Tentunya adalah dari DPJP dan perawat mendampingi, karena perawat yang mendampingi pasien dan keluarga setiap hari. Nah, ini bila terjadi perburukan di luar jam kerja bagaimana? Ini adalah tanggung jawab dari dokter jaga, namun kadang-kadang komunikasi kurang dan isi dari pembicaraan mungkin kurang touch ya, karena tidak merawat sehari-hari, hanya membaca dari status. Nah, ini perawat harus mendampingi bagaimana penyampaian berita buruk oleh dokter jaga kepada keluarga. Namun untuk menyampaikannya tidak to the point ya. Kita gali dulu tentang kondisi anak dibandingkan waktu masuk. Kita bandingkan bagaimana dulu waktu masuk ya. Jadi seperti kita ada step-stepnya. Jadi seperti menggiring sesuatu untuk ke satu tujuan. Kita bandingkan ketika masuk dan dibandingkan dengan keadaan sekarang. Kemudian kita bisa melihat bagaimana reaksi dari orang tua ya. Nah, ini warning. Bila kita sudah menerangkan tetapi orang tua masih menganggapnya ini baik-baik saja, ya berarti kita harus mengulang yang kita sampaikan bahwa memang terjadi perburukan dibanding waktu datang dan waktu sekarang ya. Kemudian setelah selesai dan keluarga paham, perawat dapat memberikan arahan alternatif tindakan. Ya, misalnya dipasang alat bantu nafas, kita menyampaikan itu adalah untuk mensupport saja dan tidak akan menjamin akan sehat kembali. Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dan ini juga sangat penting keterlibatan antara kepercayaan pasien ataupun spiritual ya, untuk kita menyampaikan informasi atau kita menyampaikan kondisi pasien di saat-saat terakhir. Kemudian juga kita memberi alternatif berikan alternatif ya, beberapa tindakan yang memang harus dilakukan oleh keluarga. Kemudian ada juga misalnya contoh orang tua ini belum bisa memberikan jawaban apa yang memang menjadi keputusan anaknya pada saat terjadi perburukan ya.
maka kita bisa mengulanginya kembali sehingga orang tua bisa paham atau bisa mengambil keputusan. Nah, ini memang tidak mudah dan mungkin kita harus bisa melihat secara dengan sensitif bagaimana respon dari orang tua. Dan perawat menghargai semua pilihan dari keluarga, dan apabila memang sudah ada terakhir di masa-masa hidupnya, di masa-masa hidup anak, kita memanggil rohaniawan untuk memimpin doa dan memfasilitasi untuk ibadah. Nah, ini adalah salah satu contoh poin-poin dari bagaimana berkomunikasi ketika terjadi perburukan. Ya, tadi yang pertama apa? Ketika kita berkomunikasi tentang penyakit berat. Yang kedua, ketika terjadi perburukan pada pasien. Nah, yang ketiga ini adalah tentang adanya komunikasi karena perbedaan bahasa. Tentunya ya bukan hanya tentang bahasa-bahasa saja, tetapi mungkin dari istilah-istilah yang tidak diketahui oleh pasien dan keluarga. Nah, dalam komunikasi ini tim paliatif tentunya memang ada pelatihan tersendiri. Dan ketika berkomunikasi itu tidak memberikan harapan yang palsu. Dan ini salah satu contoh dari kondisi-kondisi ketika terjadi ketidaksinkronan komunikasi. Misal pada pasien-pasien yang sudah tua atau yang sudah berumur menggunakan bahasa lokal, ya. Dan apabila tidak dimengerti oleh perawat, ini bisa menjadikan diskrepansi atau menjadi kesenjangan ketika memberikan perawatan. Ya. Ini harus diterjemahkan bahasa Jawa, mungkin memahami berbagai karakter logat Jawa. Kemudian juga kita bisa menggunakan penerjemah, ya, atau keluarga sebagai penerjemah. Dan selain penerjemah juga dalam konteks bahasa kita tidak selalu memperhatikan kata-kata. Kita juga memperhatikan bagaimana gesturnya, raut wajahnya yang memang bisa mewakili dari kata-kata. Kita juga harus sensitif terhadap perubahan mood, perubahan mimik wajah, ataupun perubahan-perubahan dari intonasi kata. Nah, itu juga salah satu yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda. Dan mungkin kita juga harus belajar sedikit-sedikit belajar bahasa agar tidak menegangkan. Misal bahasa-bahasa yang misalnya adalah ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dalam bahasa lokal, ataupun terima kasih, yaitu bahasa-bahasa yang bisa untuk mencairkan suasana. Dan kita juga harus anggap, ya, kadang-kadang pada budaya-budaya tertentu menyampaikan berita buruk itu dengan to the point. Tapi di dalam tim keperawatan paliatif itu memang ada protap-protapnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ketika terjadi perburukan. Misal adalah tentang terjadinya perburukan pada pasien. Nah, ini yang terakhir, yaitu bagaimana membuat keputusan. Ya, mungkin saya ulangi lagi, yang pertama itu adalah penyakit berat, kedua itu adalah bila mana terjadi perburukan, yang ketiga adalah perbedaan bahasa, dan yang keempat ini adalah poin-poin atau pokok-pokok dari komunikasi, yaitu pada membuat keputusan. Karena di dalam perawatan paliatif itu sangat penting bagi pasien dan keluarga untuk membuat keputusan terkait dengan perawatannya. Nah, setelah tim medis ini memberikan informasi, tidak langsung membuat keputusan, namun berdiskusi terlebih dahulu dengan pasien dan keluarga. Baru perawat mengunjungi keluarga tentang hasil keputusan. Ya, ini harus pakai tahap-tahap. Ya, tahap-tahapnya apa, ya? Tahap preinteraksi yang dilakukan oleh perawat itu adalah membaca rekamedik, ya, rekamedik
Yang dibaca apa? Yang dibaca itu adalah hasil-hasil pemeriksaan terdahulu dan kita merelevansikan dengan apa yang harus dilakukan atau dibuat keputusan perawat saat ini terkait dengan tindakan-tindakan yang harus dipilih oleh pasien. Kemudian setelah itu adalah orientasi untuk memperkenalkan diri. Dan tahap interaksi itu adalah menanyakan terkait dengan keputusan apa yang memang dipilih oleh keluarga terhadap pilihan-pilihan treatment yang memang harus dipilih oleh keluarga. Kemudian mendeskripsikan kembali patologis kepada pasien dan keluarga, kemudian baru menanyakan. Bila keluarga sudah membuat keputusan, maka perawat menyediakan form-form atau yang dokumen-dokumen yang harus diisi. Kemudian ke tempat pasien dan mengajak keluarga ke ruang diskusi. Namun apabila keluarga itu kita juga harus melihat bagaimana reaksi keluarga ketika kita menanyakan. Kalau memang masih keluarga bersedih, berlinang, dan mungkin belum bisa membuat keputusan, mungkin kita bisa menunggu sebentar sampai keluarga siap untuk membuat keputusan. Nah, itu adalah sangat-sangat penting. Nah, ini masih dalam membuat keputusan ya. Menyampaikan kondisi terkini, kemudian privasi juga harus nyaman. Kemudian libatkan keluarga dan kita harus juga melihat tingkat pendidikan, ada saksi, tenang, kemampuan spiritual dan tidak boleh stres. Kemudian kita akan menjelaskan tentang persepsi keluarga tentang terapi, bukan untuk mengobati, namun menopang agar hidup lebih lama dan diterangkan, kita menerangkan diagnosis dan prognosis. Kemudian hasil diagnostik dan kita menyertakan dalam semua tindakan untuk mendoakan pasien. Kemudian kita juga harus mengantisipasi perburukan kondisi atau perburukan kondisi pasien. Kemudian informasi tentang keputusan itu juga harus jelas dan ada jaminan keluarga bahwa paham tentang istilah medis, dan ini adalah kita harus bertanggung jawab terhadap informasi bahwa informasi yang diberikan kepada pasien itu adalah jelas. Kemudian hindari pernyataan yang membuat shock. Maksudnya itu adalah memang kita harus hati-hati, pelan-pelan kita menyampaikan dulu ya pemeriksaan sebelumnya, kemudian kita memberikan alternatif keputusan yang memang harus dipilih oleh keluarga. Kita meyakinkan bahwa kalau memang bahwa kita akan meyakinkan bahwa dipertahankan hidupnya dan kita akan meningkatkan kualitas hidupnya. Dan kita juga harus memperhatikan emosi pada saat keluarga menangis ataupun bersedih. Dan kita harus memberikan dukungan mental dan spiritual, kemudian memberikan moral saat kritis di akhir hayat pasien. Kemudian kita juga harus memperhatikan intonasi penyampaian tidak terburu-buru dan tidak berbelit-belit. Nah, kemudian kita juga melihat tujuan ya. Tujuan dari komunikasi pada end of life itu adalah mendemonstrasikan komunikasi tanpa meniadakan harapan, namun juga tidak memberikan harapan palsu. Mendemonstrasikan empati dan caring secara verbal dan non-verbal, mendemonstrasikan kesensitifan terhadap spiritual dan agama, mendemonstrasikan kemampuan komunikasi pada situasi khusus, melalui telepon dengan profesional lain, anggota keluarga jauh. Bagaimana komunikasi efektif itu terbentuk dengan baik? Yaitu keterampilan dapat dipelajari, kita menggiring informasi, membangun kepercayaan, menggiring empati dan caring, pembuatan keputusan, dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian tujuan komunikasi dari end of life itu apa? Ya, adalah memberikan rasa hormat dan pemahaman terhadap pasien sebagai individu, menyampaikan informasi tentang penyakit seperti program pengobatan dan perawatan, menunjukkan empati dan dukungan, menunjukkan harapan yang sesuai, membangun rencana tata laksana sesuai dengan nilai-nilai dan pengalaman tata laksana pasien. Apa hambatannya ketika kita melaksanakan komunikasi dengan keluarga, dan ini pasti akan dirasakan. Ya, nanti mungkin akan di role play-kan apa yang mungkin menjadi hambatan pada pasien dan keluarga, yaitu kesalahpahaman, bisa terjadi bias informasi, kemudian kurang pengetahuan tentang kematian baik dari perawat maupun dari keluarga, kemudian kurang dukungan mekanisme coping sehingga terjadi krisis,
menata kembali fungsi keluarga, penurunan konflik dan emosi yang kuat, mungkin marah, depresi dan sebagainya, kemudian perbedaan nilai, kepercayaan dan budaya. Hambatan di dalam karena tim ya, ini bisa dirasakan oleh perawat karena hubungan yang dalam antara perawat dan pasien. Nah, itu memang perawatnya jadi sedih gitu ya. Kemudian ketakutan pada ketidakpastian diagnosis atau prognosis ya. Pengalaman individu pada kematian, kelelahan, stres psikologis dan emosi, ketakutan pada kematian sendiri ya, tim kesehatan, kemudian kurang pendidikan atau latihan tentang perawatan paliatif. Kemudian kepercayaan dan nilai pribadi yang mungkin berbeda dengan pasien, kemudian jadi bias, kemudian takut sebagai pemberi pesan bahwa terjadi perburukan, mungkin nggak tega begitu ya. Kemudian namun secara SOP bahwa untuk memberikan pesan itu memang sudah ada SOP-nya, siapa yang memberikan pesan dan bagaimana langkah-langkahnya itu sudah harus ada. Tapi kalau misalnya merasa takut, mungkin harus disiapkan baik dari perawat maupun tenaga medis yang lain. Kemudian harapan yang tidak realistik, kemudian pendekatan yang tidak konsisten. Hambatan karena sistem pelayanan, apa yang terjadi, kurang hubungan sebelumnya dengan pasien, misalnya tadi ya contohnya dokter jaga menyampaikan perburukan pasien, tapi dia mungkin hanya melihat dari rekam medis saja. Kemudian waktu yang kurang tepat, kurang privasi di rumah sakit, dan adanya interupsi karena kondisi lingkungan yang kurang memungkinkan. Nah, apa yang harus kita persiapkan saat komunikasi end of life itu adalah mengkaji hasil tes. Artinya kita membaca hasil-hasil tes, hasil-hasil pemeriksaan terlebih dahulu sebelumnya sehingga kita mempunyai persiapan untuk menyampaikan kondisi yang dulu dengan yang sekarang. Kemudian mendiskusikan dengan anggota tim kesehatan lain tentang apa yang memang terjadi pada pasien. Kemudian tentukan siapa yang menyampaikan yang memang sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit. Kemudian tanyakan pada pasien apakah informasi juga diberikan bersama anggota keluarga lain atau tidak, dan kita mengatur waktunya. Itu adalah persiapan dari komunikasi end of life. Langkah-langkahnya adalah awali pertemuan, setujui pada tujuan, siapa anggota keluarga yang tahu, informasi apa yang diperlukan. Kemudian sebarkan informasi, maksudnya berikan informasi, dan kemudian tetapkan tujuan, harapan, ketakutan, dan values history. Penuhi kebutuhan pasien dan keluarga, susun rencana, dan lakukan follow up. Untuk mengawali pertemuan itu adalah dengan ruang yang private, hindari untuk hall, dekat pintu, ruang tunggu dengan cara duduk, kenalkan anggota tim dan jelaskan peran, tanyakan pada keluarga untuk memperkenalkan diri dan jelaskan hubungan dengan pasien. Tujuannya adalah tujuan dari komunikasi itu adalah untuk mengupdate ya, mengupdate penyakit beratnya, kemudian to break bad news, mendiskusikan keputusan, memberikan dukungan emosi dan psikologis. Apa yang mereka tahu? Nah, ini sebagian berpikir dan percaya terhadap penyakit, dan kita harus mengkaji bahasa yang digunakan, tingkat pengetahuan, miskonsepsi informasi, waktu terakhir update, dan status emosi dan coping saat ini yang dimiliki oleh keluarga. Kemudian kita tanyakan apa yang mereka ketahui. Kesankan pasien dan keluarga bahwa Anda menghargai nilai dan perasaan mereka, memperkuat hubungan, simpulkan apa yang disampaikan, cek pemahaman pasien dan keluarga. Berapa banyak informasi yang dibutuhkan? Ya. Diagnosis, tata laksana, prognosis, alternatif tata laksana, risiko dan keuntungan, efek kualitas hidup, tujuan, nilai, kepercayaan, harapan, dan ketakutan. Kemudian nyeri dan gejala paliatif, keputusan yang diharapkan dan diantisipasi, dying proses, lokasi tempat meninggal, dukungan tim kesehatan. Nah. Berbagi informasi sederhana dan jelas, kemampuan berbahasa, kemudian kita menunggu reaksi pasien dan keluarga, mendengarkan dengan perhatian, perhatikan emosi, perlihatkan empati, menyimpulkan, dan kita menanyakan apakah ada pertanyaan selanjutnya atau tidak. Saat kita berkomunikasi dengan pasien dan keluarga pada setting end of life ya, kita harus menghindari bicara pelan pada pasien dan keluarga. Pelan bukan berarti kita meniadakan emosi ya, tetapi justru itu menimbulkan kebingungan. Kemudian jargon-jargon medik, kemudian kata mengapa ya, justifikasi, defense, bahasa yang digunakan sesama anggota tim. Jangan katakan saya tahu apa yang Anda alami,
Saya tahu apa yang Anda rasakan, saya tahu bahwa ini beratnya. Tidak perlu ya. Komunikasi nonverbal ya. Kita juga harus memperhatikan ekspresi wajah kita, gestur, gerakan kepala, postur, jarak interpersonal, sentuhan, dan suara. Nah, emosi yang umum terjadi yang perlu dihindari kepada keluarga dan pasien. Diversi, menarik diri, jargon, mendukung harapan yang salah, dan menghancurkan harapan yang tidak sesuai. Respon baik yang harus dilakukan itu adalah jangan takut untuk diam, jangan sumbar, jangan berjanji, jangan memberi jaminan yang salah, kenali kekuatan dan komunikasi nonverbal, susun rencana bersama pasien dan keluarga, terangkan tujuan, harapan, dan rasa takut. Nah, respon pasien dan keluarga ketika menghadapi berita yang tidak diharapkan bisa saja banyak sekali yang mungkin terjadi, yaitu shock, berduka, takut, bersalah, merasa cemas, merasa marah, tawar-menawar, ketergantungan, murung, tidak percaya, denial, displacement, dan depresi. Ya, kita juga harus memenuhi kebutuhan pasien, yaitu bad news, ekspor, dan respon kebutuhan yang segera sebagai empati dan dukungan, pembuatan keputusan, eksplor, pemahaman, kesempatan bertanya, butuh waktu, empati atau nyaman dengan keputusan, menunjukkan dukungan, kontrol nyeri dan gejala lain, dan kemampuan coping. Susun rencana berita buruknya. Kapan untuk kita menyampaikan berita buruk ya? Kapan informasi ini memungkinkan? Siapa yang akan dikonsulkan? Kapan pertemuan selanjutnya? Kemudian ketika kita tujuannya itu adalah membuat keputusan, kita harus menyusun rencana ya, keputusan apa yang mungkin diantisipasi, time frame-nya bagaimana, dan bagaimana ini berefek pada tujuan. Kemudian komunikasi dalam kita memberikan dukungan, kita harus menyusun rencananya itu adalah apa yang akan kita lakukan, bagaimana kami dapat membantu kemampuan coping, dan bagaimana kami menghilangkan ketakutan. Mistakes ya, kesalahan ya, sharing emosi, meminta maaf, dan menjelaskan dengan jargon medis ini adalah salah. Berbicara dengan keluarga sebagai pasien yang memahami medis ya, kita tidak boleh misalnya keluarga medis ya, paling udah tahu gitu ya, tidak ya, kita harus tetap melaksanakan sesuai dengan SOP ya. Telah terselesaikan hanya dengan pasien konsen dan pengetahuan. Penyakit berat mungkin keluarga dan pasien dianggap sebagai tim. Ya, ini berarti keluarganya kita anggap sebagai tim ya, karena memang sudah memiliki pengetahuan yang cukup ya. Mendukung keluarga untuk menunjukkan cinta terhadap pasien, dapat membantu ekspresi cinta dan caring, butuh waktu untuk mengekspresikan emosi, dan siap dalam menyediakan dukungan tambahan. Kemudian ketika anggota keluarga terpisah jarak, bagaimana kan kita mengkomunikasikan end of life dengan pasien ya. Mungkin ini terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi. Kemudian ada rasa cemas, bersalah, tidak percaya, denial, marah, dan ini adalah common terjadi. Kemudian pembedahan seperti sesuai dengan kebutuhan. Dan ini adalah bisa terjadi permasalahan pada keluarga yang terpisah jaraknya. Pendekatan saat anggota keluarga terpisah jarak ini seperti apa? Yaitu dengan kemampuan dan pengetahuan pasien tentang pasien, kemudian persiapan memberikan start awal, kemudian jelaskan, kemudian mulai saat awal, kemudian fleksibel, kemudian penting menanyakan apa yang mereka ketahui tentang sulitnya hidup berjauhan, dan kenali dan tangani emosi baik pasien maupun keluarga. Nah, ini komunikasi juga bisa melalui telepon, kemudian pasti ada hambatan bahasa ya. Kita harus menggunakan penerjemah. Kemudian pasien atau anggota keluarga adalah profesional ya. Ini harus kita tingkatkan kebutuhan edukasinya, karena pada dasarnya mereka tahu, berarti ingin lebih tahu lebih dalam dan ingin tahu prognosis yang akan terjadi. Kemudian sakit dapat berefek pada kemampuan berpikir dan bercoping. Jika diperlakukan sebagai college mungkin tidak menerima empati dan dukungan, mungkin tidak memiliki pengetahuan yang dalam tentang penyakit sekarang dan laboratorium. Nah, ini mungkin juga ya, tidak semuanya tahu, dan kita harus memvalidasi apakah tahu atau tidak. Kalau belum tahu kita terangkan, kalau sudah tahu tetap kita jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.